Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Kita sudah sampai pada tahap akhir dalam basic skill PowerPoint. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar sekaligus poin 5, 6, dan 7 tentang animation paint, picture atau image, dan hyperlink. Ini akan sangat berguna ketika kita punya sebuah acara atau juga pembelajaran, kita membuat sebuah ice breaking atau brainstorming. Nah, kita bisa menggunakan ini dalam gamifikasi. Contoh di sini ada sebuah gamifikasi yang sudah saya buat. Spinning wheel. Spinning wheel di sini enaknya sih buat brainstorming gitu ya. Sebagai pengantar pembelajaran atau acara, kita main-main dengan sebuah gamifikasi ini. Coba saya akan preview sebentar. Oke, coba kita preview ya. Di sini kalau saya klik start, maka dia akan berputar. Nah, juga dengan suaranya itu terdengar seperti putaran spinning. Lalu cara menghentikannya, kita tinggal klik pause. Misalkan ini berhenti di angka 3, lalu saya klik start lagi. Dan saya juga klik pause lagi, maka dia akan berhenti. Itu adalah cara bekerja spinning wheel-nya, seperti itu. Oke, itulah hasil previewnya, dimana bahwa animasi itu bisa kita merging atau bisa kita gabungkan satu dengan background dan kedua dengan sistem namanya adalah trigger atau pengaturan timing yang tepat. Ini spinning wheel-nya hanya 5 nomor. Kalau di sini misalkan saya sudah buat tanpa background dan nomornya saya tambah menjadi 10 nomor. Oke, saya coba preview, saya klik di sini. Oke, baik, sekarang kita preview spinning wheel dengan 10 angka. Di sini tanpa background suara, tapi telah ditambahkan untuk background putarannya. Coba saya di sini klik start. Nah, maka dia akan berputar dan suaranya pun akan terdengar seperti putaran. Layaknya kita sedang memutar sebuah spinning. Klik pause, nah dia berhenti di angka 1. Saya klik start lagi, saya pause lagi, dia berhenti di angka 10. Itu kalau kita menggunakan spinning dengan 10 nomor. Kalau yang ini biasanya kita gunakan entah untuk soal atau apapun itu, permainan tebak-tebakan atau juga kita gabungkan dengan permainan puzzle. Di sini akan sangat berguna dalam sebuah acara di mana kita bisa buat kayak semacam ice breaking yang menarik. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Yang ini saya buat lebih banyak lagi nomornya. Biasanya saya gunakan ini misalkan untuk giliran, mengambil giliran siapa gitu ya. Entah untuk challenge, entah untuk tebak-tebakan dan lain-lain. Ini juga bisa digunakan untuk format soal dari nomor 1 sampai 30, di mana siswa misalkan dapat menjawab sesuai dengan pilihan kebagiannya dia di nomor berapa. Dan ini sangat menantang kalau kita buat permainan per grup ya. Nanti kita buat grup-grupnya. Kalau dalam sebuah acara, ini sangat menarik jika kita rangkai sebuah challenge untuk audiens kita. Baik, saya akan coba praktik di lembar kerja baru yang sudah saya siapkan di sini. Oke, langkah pertama adalah kita memilih diagram lingkaran. Tepatnya di insert, lalu pilih di sini ada chart atau diagram, lalu pilih yang pie atau diagram lingkaran. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Ada diagram lingkarannya dan di atas itu tampaknya kayak Microsoft Excel seperti itu ya. Di kolom pertama ini menunjukkan jumlah berapa bagian, lalu di kolom kedua ini adalah menunjukkan proporsinya. Kita akan coba saja bagiannya sedikit dulu aja ya biar cepat. Kita buat aja 5 bagian. Lalu proporsinya kita samakan. Di sini kita kasih proporsinya misalkan 1 aja di semua ya. Jadi bagian proporsinya disamakan saja supaya proporsi lingkarannya itu sama. Oke, saya sudah mendapatkan 5 bagian dalam sebuah lingkaran. Kalau sudah, kita close saja. Oke, bagian sel di sini kita nggak perlu, kita delete saja. Lalu bagian keterangan juga nggak perlu, kita delete saja. Sampai sini kita sudah punya satu lingkaran dengan bagian yang sama. Selanjutnya kita aplikasikan pembelajaran basic skill yang kemarin. Yang di sini kita coba ditambah di format, lalu kita fill-nya kita biarkan saja sudah warna-warni ya. Lalu untuk shape outline-nya no outline supaya tidak ada garisnya. Lalu coba presetnya kita rubah ke preset yang kedua ini. Ya, seperti itu. Lalu kita tambahkan satu lagi. Di sini misalkan bevel-nya kita tambah yang ini. Oke. Jadi bentuk lingkarannya sudah ada animasinya atau visual efeknya. Nah, setelah itu kita akan coba di sini kita tambahkan pinggirannya supaya terlihat lebih rapi. Oke, kita tambahkan shape
yang seperti ini. Ya, oke. Tekan shift-nya supaya bentuknya proporsional. Lalu kita alignment di sini, ya center dan juga middle, tepat di bagian tengah. Lalu di sini ada sebuah titik berwarna orange. Ini adalah untuk mengatur ketebalan bidang seperti ini. Oke, kita tipiskan seperti ini aja. Oke. Lalu warnanya misalkan kita mau ganti yang lebih tua boleh. Lalu shape-nya usahakan no outline. Lalu kita coba kasih bevel-nya yang pertama saja, seperti itu. Ya, kalau misalkan terlalu tipis, kita bisa atur di sini. Ya, misalkan kita tambah ketebalan sedikit di sini. Oke. Oke, langkahnya sudah beres di bagian pinggiran. Selanjutnya adalah bagaimana cara menambahkan angkanya. Oke ya, kita akan coba tambahkan angkanya di sini. Kita coba insert aja pakai word art ya. Di sini pakai word art, kita pilih yang ini. Ya, kita tuliskan angkanya, misalkan 1. Oke. Sebelum kita menambahkan angka yang lain, usahakan di bagian posisinya di bagian center ya tulisannya, supaya ketika kita tambahkan dengan angka yang lain itu tidak berubah posisinya. Coba kita kecilkan terlebih dahulu bagian lingkarannya, tekan Ctrl Shift supaya sejajar. Oke. Ya, coba kita pindahkan ke atas sedikit. Oke. Lalu kita perbesar dulu ya di zoom. Nah, sekarang adalah tugas kita memberi angka kepada setiap bidang lingkarannya atau bagian-bagian lingkarannya. Di sini kita coba pasangkan di sini, lalu warnanya kita kasih warna putih aja biar kelihatan. Oke. Lalu kita ubah posisinya seperti ini. Oke. Kalau kebesaran tinggal atur saja, kita kecilkan di sini supaya kelihatan, kita kasih bold aja. Oke. Di sini bidang 1 sudah selesai. Nah, lalu kita tinggal copy saja. Copy cepat, tinggal tekan Ctrl saja. Kita tinggal copy, Ctrl-nya ditahan ya. Tinggal garis, copy lagi di sini. Ya. Supaya seimbang, kita harus punya garis bantu supaya angka-angkanya juga berbentuk lingkaran posisinya. Kita insert saja di sini, kita buat garis bantu dengan lingkaran. Tekan shift-nya supaya presisi. Oke. Lalu kita align-nya di center. Oke, kita posisikan tepat di tengah. Ya. Kita coba kecilkan, tekan Ctrl dan Shift supaya dia bertahan konsisten. Seperti ini misalkan. Ya. Coba warnanya kita rubah dulu ya. Untuk fill-nya kita no fill. Tapi untuk shape fill-nya, outline-nya biarkan saja. Sekarang kita tinggal atur posisinya supaya dia angkanya rapi. Misalkan seperti ini ya. Lalu yang ini kita coba geser, apakah sudah rapi? Diatur-atur saja. Oke, kita putar lagi. Nah, ini kelebihan sepertinya. Lalu kita geser ke sini. Kita putar lagi supaya bisa lebih lurus. Oke. Lalu selanjutnya yang ini kita tinggal atur-atur saja supaya posisinya pas. Ya, satu lagi kita atur posisinya seperti ini, agak kurang ke bawah sedikit. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Kalau sudah seperti ini, lingkarannya kita buang saja, lalu angkanya kita ganti. Ini bidang 2, ini bidang 3, ini bidang 4, dan ini yang ke-5. Oke, untuk angka sudah beres. Sekarang kita coba kasih pembatas dulu ya. Pembatas di bagian setiap garis supaya kelihatan bidang-bidangnya. Kita tinggal tambahin satu lagi di sini, lalu kita tambah lingkaran saja. Lalu kita buat lingkaran kecil, tekan shift-nya supaya seimbang. Ya. Lalu kita taruh di sini. Kita perbesar. Oke. Nah, tempatkan di setiap garisnya supaya kelihatan. Lalu kita atur di sini shape-nya warna putih sajalah biar kelihatan. Lalu outline-nya no outline. Oke, lalu kita kasih bevel aja deh. Kita kasih bevel supaya seperti menonjol seperti ini. Ya, oke, seperti paku ya. Oke. Tinggal kita copy cepat lagi. Tekan Ctrl-nya. Tekan Ctrl, kita copy cepat. Oke. Kita tambah di setiap garis supaya kelihatan batas jelasnya di sini. Ya. Oke, selesai. Ya. Di sini sudah semua selesai di bagian wheel-nya atau lingkarannya akan kita putar. Jangan lupa setelah itu kita langsung select all. Caranya klik di sini saja, lalu drag, oke. Baru kita gunakan grouping. Di format sini ada group, lalu kita grouping. Tuh, saya anjurkan kalau kita sudah membuat satu bidang atau grouping, kita coba ke format dan di sini ada select band. Biasakan kita kasih nama ini tuh apa, gitu kan?
Di bagian ini tinggal kita double klik saja. Misalkan di sini kita buat lingkaran supaya jelas. Dan ini akan sangat-sangat berarti, berguna saat dimana kita akan membuat trigger dan timing. Nanti kalau sudah banyak elemennya, kita bingung ini yang mana, begitu kan? Oke, itu lingkaran. Kalau sudah, kita close saja. Sip, bidang lingkaran sudah selesai. Sekarang kita akan buat tiangnya. Tiangnya kita buat aja dari segitiga, misalkan ya. Di sini mana segitiga? Oke, ini dia. Sip. Oke, kita like lalu center. Nah, di sini kita butuh fungsi ordering. Tinggal di klik saja segitiganya di sini, send to backward. Nah, dia akan berada di posisi belakang. Lalu kita kasih sedikit lagi, misalkan pakai apa deh? Trapesium ya. Insert. Kita kasih trapesium di sini, tekan shift-nya. Oke, ya. Sip. Kita atur dulu deh. Ya. Lalu bagian yang titik orange ini coba kita kecilkan dulu. Ya, seperti itu, kita taruh di sini. Oke, finish. Selesai. Ya. Oke, lalu kita buat sedikit visual efeknya. Kita coba di sini fill-nya biru aja deh ya. Oke, shape-nya biru agak ini aja. Oke. Lalu outline-nya no fill dan yang bawah juga sama, biru dan no fill. Lalu kita kasih emboss sedikit deh. Di shape efeknya kita kasih bevel, lalu yang ini. Satu lagi, kita kasih shape-nya bevel, lalu kita pakai yang ini. Sip. Oke, untuk bagian tiangnya udah selesai. Jangan lupa kita grouping lagi. Tekan trapesiumnya, tekan shift-nya, lalu tekan segitiganya. Baru kita group. Oke. Nah, di sini juga kita berlaku ordering. Tinggal kita send backward. Oke. Lalu jangan lupa kita beri nama lagi. Ini tuh apa? Ini misalkan kita tulis di sini penyangga. Penyangga. Oke. Dua elemen sudah selesai, lingkaran dan penyangga. Selanjutnya adalah kita mau buat jarum. Nah, di sini kita menggunakan merge shape. Kita buat jarumnya dari segitiga dulu. Oke, kita ukur dulu di sini pas atau tidak. Oke, kurang lebih segini lah ya. Sip. Lalu kita buat satu lagi lingkaran. Ya, yang ini tekan shift-nya supaya proporsional, lalu kita gabungkan di sini. Ya, kita praktikkan juga basic skill kita untuk merging. Oke, lingkarannya saya simpan dulu satu di sini, saya copy. Lalu kita select dua-duanya, lalu kita merge shape, lalu kita union. Sip, mantap. Kita tempatkan tepat di tengah, lihat garis bantunya. Ya, selesai. Kita kasih aja deh warnanya putih, lalu shape-nya no outline, lalu kita kasih misalkan terserah ya presetnya mau yang mana. Oke, seperti itu. Ini agak ke atas sedikit deh. Ya, oke. Lalu kita kasih satu efek, misalkan kayak paku gitu di sini ya. Kita kesinikan, lalu kita kasih warna hitam, no outline, lalu kita juga kasih presetnya yang sama yang kedua. Sip, mantap. Jarum sudah selesai, tapi belum kita kasih nama. Tetapi kita jangan grouping dengan pakunya supaya kelihatan dia bergerak kiri kanan. Maka hanya klik saja bagian jarumnya, lalu ke selection pane. Nah, di sini kita kasih judulnya jarum. Yes. Ya, sudah selesai. Oke, di sini semua elemennya sudah lengkap. Maka coba supaya lebih menarik kita gabungkan dengan basic skill yang kemarin. Kita akan coba buat dulu background ya. Tepat di bagian desain di sini kita pilih di pojok kanan ini ada format background. Kita coba kasih yang tekstur aja ya. Nah, coba tekstur ini kayaknya kurang cocok deh. Kita coba pakai yang kayu ini ya. Ya. Lalu kerapatannya coba kita lebih rapatkan 50%. 50%, bawah juga 50%. Sip, bentuknya seperti itu. Selesai. Background sudah selesai. Oke. Nah, di sini sebelum kita tambahkan efek, kita butuh satu tombol untuk mengatur efeknya, yaitu tombol start atau pause.
kita akan tambah saja satu elemen lagi untuk nanti kontrol animasinya. Misalkan pakai yang ini aja deh. Ya, di sini. Oke. Kita tempatkan center seperti ini. Ya, kita kasih warna biru tua deh ya. Oke, yang ini sip. Kasih deh efeknya, presetnya yang ini aja. Yap. Lalu kita akan tambah klik start di sini dengan edit text. Klik bidangnya, klik kanan. Lalu di sini ada edit text. Klik edit text. Kita tambahkan start atau pause. Oke. Lalu kita atur hurufnya di sini. Ya, lalu kita besarkan deh sedikit. Lalu kita bold. Sip. Selesai. Jangan lupa kita juga harus kasih nama. Oke, klik elemennya, kita masuk format, lalu selection pen. Nah, bagian ini kita hapus, kita kasih judul start or pause. Sip. Ya, elemen sudah semua masuk, animasi bisa dimasukkan karena penamaan sudah beres. Oke, sekarang kita mulai menganimasikan satu persatu. Pertama, kita menganimasikan bagian lingkaran. Kita klik lingkarannya, lalu kita masuk ke animation di sini. Nah, di sini karena kita akan memberikan animasi berbentuk lingkaran, kita pilihnya adalah animasi spin atau berputar. Klik spin. Oke, nah itu previewnya sudah mulai, dia berputar. Oke, lalu kita aktifkan dulu animation pen-nya di sini. Kenapa? Supaya jelas. Ini elemen sudah dapat berapa animasi? Sudah dikasih animasi atau belum? Di sini lingkaran, baru saya kasih satu animasi. Nah, dari animasi spin itu ketika dia berputar dan ketika dia berhenti, supaya dia bertahan penampilannya ada kayak efek freeze gitu, kita harus tambahkan animasi yang lain pada bagian lingkaran. Tetapi jangan memilih animasi di bagian ini. Kita pilihnya adalah animasi di sini, add animation. Oke, kita klik add animation-nya, lalu kita tambahkan yang appear atau dia tampak. Dia akan mulai menampakkan diri gitu ya. Setelah dia berputar, kalau kita nanti klik start atau pause, dia akan muncul seperti freeze. Oke, selesai. Selanjutnya adalah kita memberi efek atau animasi pada jarum. Oke, kita tambahkan jarumnya supaya dia bergerak ke kiri dan ke kanan perlahan. Kita kasih animasinya yang teeter. Teeter itu dia akan bergerak perlahan seperti itu ya. Nah, itu dia akan bergerak bergoyang kiri kanan seperti itu. Oke, untuk animasi selesai. Selanjutnya adalah kita memberi trigger. Artinya bahwa harus ada satu kontrol, yaitu kontrol start and pause. Itu namanya adalah trigger. Caranya adalah begini. Oke, pertama ya, karena ini ada beberapa tumpukan animasi, supaya ketika kita klik dengan mouse di bagian start atau pause itu dia bekerja bersama-sama, maka kita memberikan triggernya pun harus bersama-sama. Maka caranya adalah kita klik bagian lingkaran, lalu tekan shift, lalu juga bagian lingkaran animasi kedua dan jarum. Nah, di sini ada tanda panah ke bawah, lalu kita klik bagian bawah, kita masuk ke timing. Nah, tepat di bagian bawah itu ada yang disebut dengan triggers. Kita klik saja. Lalu kita pilih yang Start Effect on, Click On. Artinya animasi itu akan berfungsi setelah saya klik trigger yang mana. Kita pilih di sininya adalah triggernya Start and Pause. Artinya kalau saya klik Start and Pause, maka animasinya itu akan berfungsi. Oke, langsung saja klik OK. Ya, seperti itu. Trigger sudah selesai. Sekarang tinggal pengaturan satu-satunya atau timingnya. Boleh menggunakan di bagian atas sini tombol dialognya, tetapi saya biasanya menggunakan tombol dialog yang segitiga ke bawah di sini ada timing. Coba kita cek satu-satu pengaturannya. Ini saya sedang mengatur bagian lingkaran efek 1. Start itu artinya gimana sih cara animasi itu dimulai. Ya, saya kalau memilih on click berarti animasi itu satu mandiri, tidak ada animasi lain. Maka ketika saya klik dengan mouse maka dia akan berjalan. Masalahnya di sini sudah ada beberapa tumpukan animasi yang harus bergerak bersama-sama. Maka kita pilihnya adalah with previous. Artinya dia akan bergerak dengan beberapa animasi yang sebelumnya. Oke, delay tidak usah. Durasi kita percepat saja putarannya, kita ambil yang fast.
repeat. Repeat di sini pengulangan. Karena tadi triggernya adalah tombol start, maka kalau saya klik start, dia harus mulai. Kalau saya klik pause, dia harus berhenti. Maka kontrolnya adalah di mouse atau di klik. Maka kita pilihnya until next click. Oke, triggernya kita kembalikan ke bagian start and pause. Oke, selesai untuk lingkaran. Efek 1. Lalu lingkaran di efek yang kedua, di sini ya kita akan coba timingnya. Nah, di sini cuma ada satu pilihan, yaitu startnya bagaimana. Berbeda dengan efek yang pertama, efek yang kedua lingkaran ini kita akan mulai bukan dengan with previous. Kenapa? Karena saat kita klik di efek kedua langsung muncul bersamaan dengan mouse-nya. Maka di sini kita aturnya on click. Oke, yang lain tidak usah diubah. Untuk triggernya tetap di start pause. Oke. Lalu sekarang terakhir bagian jarum. Bagian jarum, oke, timing. Sama dengan efek lingkaran yang pertama, karena ini tumpukan aplikasi, maka kita pilih yang with previous. Delay tidak usah, durasi fast saja. Nah, bagian repeat samakan until next click. Lalu untuk triggernya samakan di start and pause. Oke, selesai. Di sini kita bermain logika. Logikanya adalah bagian efek lingkaran yang kedua, karena dia menambah efek appear atau freeze, maka dia posisinya harus berada di bagian paling belakang atau paling bawah. Karena dia berfungsi sebagai kontrol freezernya, beku atau berhentinya, begitu ya. Oke, ini sudah beres. Coba kita preview sebentar. Berhasil atau tidak? Ya, kita coba. Nah, kalau sudah muncul di sini gambar tangan, berarti ini start dan pause-nya, fungsi triggernya sudah berfungsi. Maka seharusnya kalau saya klik start, lingkaran dan juga jarumnya itu bergerak. Kita akan coba klik ya. Oke. Nah, jadi dua-duanya bergerak saat saya klik start. Ya. Lalu kalau saya klik lagi, seharusnya dua-duanya itu berhenti karena efek freeze-nya akan muncul seperti itu. It's work. Ya, sekali lagi, start, lalu pause. Nah, dia akan berhenti seperti itu. Sampai sini berarti pengaturan kita selesai. Coba bagi yang baru untuk menggunakan animasi pen-nya, hafalkan urutannya baik-baik. Lingkaran, jarum, dan efek freeze-nya di bagian paling bawah. Oke, selesai. Untuk membuat spinning wheel ini sudah beres. Berapapun nanti bagian lingkarannya, entah itu 30, entah itu 10, sama saja pengaturannya. Oke, nah pengaturannya akan berbeda saat kita akan menambahkan efek suara putarannya, seperti lingkarannya sedang diputar, seperti itu. Caranya adalah kita insert di sini, lalu kita insert audio, ya. Lalu saya akan ambil satu suara putaran. Nah, saya di sini download dari internet, cari saja MP3, lalu cari efek suara. Oke, saya ambil efek suara yang ini, lalu kita insert saja. Oke, coba saya pindahkan di sini dulu supaya kelihatan. Volumenya saya fullkan saja. Kita cek dulu. Nah, suaranya seperti ada suara spin yang sedang diputar seperti itu ya. Oke, sekarang gimana cara menentukan animasinya? Sekarang di bagian suara itu juga bisa diberikan animasi play dan off atau pause. Di sini kita masuk ke animasi, kita aktifkan dulu animasi pen-nya. Maka sound itu akan muncul di sini. Ya, ada tulisannya di sini. Oke. Nah, di sini kita kasih efeknya itu play. Ya, saat dimana kita akan play. Oke, seperti itu videonya. Ya, sekarang yang kedua, add animation-nya, kita juga harus tambahkan add animasinya, yaitu pause. Nah, seperti itu. Oke, sudah ada play, sudah ada pause. Nah, caranya adalah sama. Untuk trigger bersama-sama, ya, kita aktifkan triggernya itu disamakan saja di bagian trigger. Di sini kita ambil yang start and pause. Oke. Lalu yang pause juga kita ambil triggernya sama. Di sini di timing, lalu di triggernya kita masukkan ke start and pause. Jadi di sini semuanya triggernya adalah start and pause. Oke. Lalu di sini kita bermain logika lagi. Kalau play itu kan biasanya di bagian depan ya, maka kita masukkan ke paling depan. Kan play, oke? Nah, bagian pause-nya kita simpan di bagian belakang, oke? Selesai. Lalu kita pengaturan klik atau on click atau with previous-nya. Kalau di sini kita tetap pertahankan yang on click saja, dua-duanya, ya.
Karena pengaturannya akan diklik mouse. Saat kita klik, suara akan muncul. Saat kita klik, suara akan pause. Yang berbeda adalah di efek lingkaran yang keduanya. Karena sudah ada efek pause, maka efek lingkaran yang kedua fungsinya agak berbeda. Dia di bagian timingnya jangan sampai di start on click, tetapi di with previews. Karena fungsi freeze-nya itu sudah diambil dari fungsi pause di sini. Maka kita alihkan sekali lagi di sininya adalah start with previews. Oke, selesai. Baru kita akan cek gimana previewnya, it's work or not. Kita coba. Nah, saat kita klik start, dua-duanya akan bergerak dan bunyi akan mulai. Kalau saya klik pause, semuanya itu berhenti. It's work. Sekali lagi ya, start. Lalu kita klik pause. Oke. Nah, di sini ada masalah. Masalahnya adalah logonya soundnya masih kelihatan. Cara menghilangkannya kita bisa bagi di playback. Kita klik saja ikonnya, lalu kita masuk ke playback. Di sini klik di sini hide during show. Jadi si simbol atau simbol speakernya itu tidak akan kelihatan. Coba kita preview. Oke, sudah menghilang ya. Kita coba lagi start. Dan kita coba di pause. Selesai. It's work. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal menghias saja supaya tampilannya itu lebih bagus. Kita tinggal menambahkan image. Tetapi sebelum menambahkan image, di sini kita perlu belajar bahwa di dalam bentuk picture atau image itu ada beberapa referensi atau juga jenis ya. Yang pertama adalah bentuk JPG atau JPEG, Joint Photograph Group, yaitu dengan adanya kayak foto kayak gitu ya, ada backgroundnya, ada tumpang tindih gambarnya. Tapi yang kedua, PNG Portable Network Graphic, itu dia backgroundnya sudah tidak ada. Kalaupun ada, kita bisa menggunakan aplikasi remove background yang ada di PowerPoint. Yang ketiga, yaitu ada jenisnya Graphic Interchange Format atau GIF, yaitu gambar animasi yang bisa bergerak. Kalau saya klik di sini bagian burung, itu ada bisa di pause, seperti itu, di play dan pause. Ini misalkan ada dua gambar animasi. Yang pertama, kalau saya perbesar di sini itu kayak semacam dia ada kayak hiasan seperti ini ya. Kalau saya play, nah dia akan bergerak. Juga dengan bagian burung, bisa saya pause, bisa saya play. Itu adalah contoh gambar GIF. Jadi ada 3 referensi, JPG, PNG, dan GIF. Lalu sumber referensinya, ya biasanya saya menggunakan beberapa ini. Bisa dicoba, karena saya sering menggunakan ini, maka coba saya berikan berbagai referensi di mana sih ambilnya. Jelas lah ya, kalau gambar JPG itu dari browser Google aja udah banyak banget gitu kita download. Tetapi yang PNG itu hanya beberapa saja. Masih banyak sebetulnya, tetapi seperti referensi PNG Download ID, PNG Wing, PNG Tree, dan PNG Egg, ini yang sering saya gunakan untuk mendownload gambar-gambar PNG. Contohnya seperti ini. Gambar-gambar PNG yang sering saya ambil. Nah, di sini misalkan. Nah, di galeri PNG. Saya banyak mendownload gambar-gambar dari sana karena di situ sudah banyak sekali gambar-gambar yang berbentuk PNG, sehingga tidak usah saya menggunakan remove background lagi di PowerPoint. Lalu untuk referensi GIF banyak sebetulnya, tetapi saya hanya bisa menggunakan Giver dan juga gambar animasi.org. Ini sering saya gunakan sebagai browsing untuk gambar GIF. Silakan saja dicoba satu-satu mana yang lebih cocok atau mungkin punya referensi yang lain. Oke, setelah itu coba kita hias yang tadi di bagian sini dengan gambar-gambar PNG. Misalkan di sini saya mau kasih gambar ini ya. Ada kupu-kupunya di sini. Ya, seperti itu. Nah, di sini akan berfungsi fungsi ordering ya. Kita klik gambarnya lalu kita send to backward, atau lebih tepatnya send to back, supaya dia berada di posisi paling belakang. Oke. Misalkan saya mau tambahkan gambar yang lain, misalkan contohnya yang ini ya, smile misalkan. Oke, saya copy dua-duanya aja ya. Kita tambahkan di sini. Nah, seperti itu. Oke, yang ini di sini, yang ini misalkan di sini. Ya, terserah kita sebetulnya mengkombinasikan gambar-gambar apa PNG yang bisa kita gabungkan dengan beberapa permainan kita. Hanya saja di sini saya usul bahwa masukkanlah gambar-gambar PNG, jangan masukkan gambar JPG, karena nanti backgroundnya itu overlay atau bertumpuk seperti itu ya. Oke, ini sudah selesai untuk bagian
animasi, timing, trigger, selection pen, dan juga picture. Tinggal bagian yang terakhir, yaitu hyperlink, terutama dalam membuat gamifikasi. Oke, baik, sekarang yang terakhir bagian hyperlink. Apa itu hyperlink? Hyperlink di sini adalah dia pengaturannya untuk melingkan dari satu slide ke slide yang lain, sehingga beberapa slide itu langsung terhubung. Oke, kita akan mulai saja. Nah, tombol atau kotak dialog dari hyperlink seperti ini. Ada 4 pilihan sebetulnya. Yang pertama adalah existing file atau dari web page. Berarti kita akan melingkan dengan file yang saya punya, tapi ini jarang dipakai. Nah, untuk membuat gamifikasi biasanya kita pakai yang kedua ini, place in this document. Artinya slide-slide yang sudah ada di dokumen yang sedang aktif. Kalau create new document, berarti linknya dia akan membuat satu dokumen baru yang kita bisa linkkan, tetapi itu agak susah. Dan yang terakhir dengan email address, itu juga bisa, tapi jarang dipakai. Nah, di sini untuk gamifikasi kita cukup menggunakan fungsi yang kedua ini, place in this document. Coba dari games yang tadi, misalkan yang spinning wheel yang ini, kita akan buat hyperlinknya. Kita pindahkan dulu ke bagian bawah. Caranya, klik saja di sini, tekan, tahan, kita geser ke bawah. Oke. Nah, dia sudah berada di bagian bawah. Nah, kalau untuk membuat game board, itu kan perlu ada beberapa tombol interaktifnya. Misalkan di sini saya coba dulu, ini saya kecilkan, saya pindahkan ke bawah. Tombol interaktif yang harus ada di sini adalah misalkan tombol pilihan menu ya, atau home. Coba saya buat baru saja di sini. Saya akan buat satu saja menggunakan ini di sini. Ya, bagian ini kita kasih efek dikit aja, defaultnya yang ini. Oke, lalu kita klik kanan di sini, lalu edit text. Kita kasih home. Lalu coba kita atur hurufnya lebih besar, kita besarkan di sini, bold, yes. Jadi slide ini akan menjadi basis game saya atau game board saya, karena ini bagian home. Ya, boleh kita juga lah kita buat di sini judulnya saja, ya, spinning wheel, misalkan seperti ya, spinning wheel. Oke. Sudah, bagian judul sudah, home sudah. Yes. Lalu kita di sini buat satu lagi, pilihannya misalkan, coba saya kecilkan dikit ya. Oke, up. Dah. Kita coba di sini kita tambahkan board game. Board game. Ya, seperti itu. Nah, tombol interaktifnya yang akan muncul di sini di bagian ini adalah board game-nya. Jadi, di sini ketika kita klik board game nanti itu akan muncul ke sebuah board game pertanyaan. Misalkan di sini ada 5 bagian lingkaran, saya fungsikan sebagai 5 soal misalkan. Maka pertama saya harus buat board game-nya dulu di slide yang berbeda. Oke, yang ini biarkan saja. Kita masuk, kita duplikat dulu ya sebagai cadangan. Tinggal kalau mau duplikat tinggal diklik kanan lalu kita duplikat di situ. Oke, saya akan merancang sebuah board game mulai dari desain background. Saya buat aja yang simple dulu ya, gradient. Lalu saya buat di sini yang warna biru, misalkan bentuknya radial seperti ini. Oke, kita buat yang simple dulu. Di sini saya akan buat board game-nya. Maka di sini harus ada juga kayak semacam 5 tombol untuk mengarah ke setiap masing-masing soal. Saya akan buat saja misalkan sederhananya menggunakan bentuk lingkaran saja ya. Tekan shift-nya baru di sini. Ya, kita kasih warnanya agak mencolok misalkan orange. Lalu kita juga kasih di sini bevel-nya misalkan yang pertama. Lalu kita klik kanan, lalu kita edit text. Misalkan di sini soal 1. Kita edit hurufnya, warnanya, text fill-nya kita kasih aja biru lagi. Lalu kita bold. Kita bold, lalu kita besarkan. Yes, seperti itu. Karena ada 5 soal, kita harus copy 5-5-nya. Copy cepat. Tekan tombol Ctrl di keyboard, lalu kita pindahkan, tekan shift supaya sejajar 2, 3, 4, 5. Selesai. Kita tinggal ganti nomornya. 2, 3, 4,
5. Oke, supaya menarik kita kasih beberapa gambar PNG. Misalkan di sini kita coba ambil beberapa gambar, misalkan taman inilah ya. Kita ambil di situ, kita tempatkan di sini, kita copy. Oke, sudah muncul gambarnya. Ya, agak lebih menarik ya. Sip. Selesai. Nah, di dalam bermain game board hati-hati. Berarti ada satu fungsi link yang harus keluar masuk. Artinya adalah di sini misalkan saya klik board game, dia akan masuk ke link di sini. Terus gimana cara baliknya? Cara baliknya di sini kita harus juga tambah satu tombol home untuk balik ke home. Misalkan ya, supaya cepat saya copy aja dari sini. Ya, saya tambahkan di sini, saya taruh di bawah di sini. Warnanya supaya kelihatan, saya rubah warnanya menjadi merah. Oke, tulis saja di sini back to home, back to home, atau back to spin boleh, back to home boleh. Oke, sekarang kita akan melingkan dulu dua slide ini. Yang pertama, berarti saya harus melingkan tombol board game ini dengan slide yang kedua. Caranya adalah kita klik tombol board gamenya di sini, kita klik kanan. Nah, di sini akan muncul hyperlink. Klik saja hyperlink. Kita posisikan di place in this document. Nah, sekarang slide board gamenya ada di slide keberapa? Di sini ada slide ke-10. Maka kita pilih di sini slide 10. Oke, kalau sudah kita klik OK. Selanjutnya di slide 10, di mana di situ ada board game, di bagian tombol back to home-nya, ya, kita klik kanan di sini, lalu kita masuk ke hyperlink di posisi yang kedua. Nah, berarti kalau back to home dia kan harus kembali ke spinning wheel-nya. Dia ada di mana? Dia ada di slide 9. Maka kita pilih slide 9. Oke, kita klik OK. Kita akan preview sebentar. Oke, dari sini. Sip. Nah, di sini kalau saya belum menyentuh board game, bentuk mouse saya masih berbentuk tanda panah. Tapi kalau saya dekatkan di board game, dia akan sudah berbentuk seperti tangan. Dan ini it's work, artinya bekerja. Kalau saya klik board game, maka dia akan menuju ke slide board game. Saya klik ya. Nah, dia akan masuk ke board game di sini. Lalu cara baliknya ke home gimana? Kita tinggal klik back to home. Kalau saya klik back to home, dia akan kembali lagi ke board game. Seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita harus menyediakan 5 slide untuk 5 soal. Saya akan coba rancang aja yang sederhana. Kita kembali ke format background, ke gradient fill. Kita coba bedakan warnanya saja ya. Kita kasih deh warnanya merah aja. Ya, seperti itu, ke merah muda atau inilah. Sip, seperti itu ya. Supaya cepat. Oke. Sekarang saya akan buat soal dulu saja. Supaya mudah, kita buat satu contoh soal lalu nanti kita copy 5 kali. Misalkan di sini saya akan insert satu contohnya menggunakan ini aja deh. Ya, di situ. Lalu align-nya itu di center. Oke, lalu saya perkecil di sini. Ya, kasih warnanya putih aja deh ya. Ya, outline-nya kita no outline. Tulis saja di sini pakai word art untuk judul soal, misalkan soal 1. Kita ganti ke warna putih. Bold. Selesai. Kita masukkan di bagian sini. Oke, ini soal nomor 1. Lalu di sini kita buat saja pertanyaan, misalkan boleh pakai text box, boleh pakai word art. Misalkan saya pakai text box. Oke, saya akan buat pertanyaan di sini. Oke. Saya buat pertanyaan, Bapak Koperasi Indonesia adalah titik-titik. Oke. Kita posisikan di center, kita bold, kita besarkan. Kita bold, kita besarkan. Ya, seperti itu. Bapak Koperasi Indonesia adalah titik-titik. Maka di sini kita harus perlu ada 2 tombol lagi. Sekali lagi 2 tombol lagi. Yang pertama adalah tombol trigger untuk jawaban, dan yang kedua adalah back to home supaya setelah menjawab pertanyaan 1 kita bisa kembali ke home. Nah, karena di sini sudah saya berikan link, ya, kita bisa copy saja link yang back to home ini. Oke, kita copy lalu kita paste di sini. Gak usah dikasih efek lagi atau hyperlink lagi, karena ketika di copy hyperlinknya pun dia ikut. Baik,
Sekarang tinggal dikasih satu lagi tombol jawaban. Oke, kita buat saja pakai yang ini sama. Oke, lalu kita kasih shape-nya, presetnya yang ini, misalkan klik kanan lalu edit text, jawaban. Oke, lalu kita bold dulu, tulisannya bold, kita besarkan. Ini akan menjadi trigger. Jadi jawaban itu kita akan sisipkan di sini, ya, jawaban akan kita sisipkan di sini, tetapi nanti saat presentasi nggak langsung muncul. Misalkan kita buat satu saja, ini aja ya, kita copy di sini. Seperti ini, kita perbesar. Ya, misalkan di sini jawabannya Muhammad Hatta. Ya, coba biar kelihatan, kita besarin lagi. Oke, seperti itu. Sip. Pertanyaan sudah ada, jawaban sudah ada, tombol trigger jawaban sudah ada, back to home sudah ada, lengkap. Cara cepatnya kita copy 5 kali atau 4 kali ya. Tinggal kita duplikat slide lagi, lalu duplikat slide lagi, lalu duplikat slide lagi, dan kita duplikat slide lagi. Kita tinggal ganti nomor. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua, lalu ini yang ketiga, lalu ini yang keempat, ini yang keempat, dan ini yang kelima. Umpamanya saja, misalkan saya sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Kita akan bedakan saja dari nomor-nomor soalnya ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal linkkan saja. Ya, kita tinggal linkkan saja soal 1, soal 2, soal 3 sampai 5 dengan slide-slide sesuai dengan judul soalnya atau nomor soalnya. Kita klik di soal 1, di sini kita klik saja ya. Di sini kita coba hyperlink. Soal 1 dia harus masuk ke slide soal 1. Soal 1 itu ada di slide 11. Maka kita pilih slide 11. Oke. Lalu yang kedua, kita klik kanan saja di sini, lalu kita hyperlink ke slide soal 2 itu ada di slide 12. Kita klik 12. Oke. Dan yang ketiga, kita klik kanan hyperlink dan kita ambil di slide nomor 3, 13. Oke. Lalu yang keempat, kita klik kanan hyperlink, kita ambil yang soal 4 di slide 14. Dan yang terakhir, kita klik kanan lalu hyperlink, dia berada di slide 15. Oke, selesai. Sebelum kita coba preview, kita buat dulu triggernya. Kita ulang sama sebetulnya triggernya kayak tadi. Yang ini kita kasih dulu animasi. Animasinya misalkan dia hanya fade aja kayak gitu ya. Dia muncul doang gitu sederhananya, boleh pakai yang mana aja. Lalu aktifkan animasi pen-nya, lalu animation pen-nya di sini. Oke, kita buat triggernya di bagian timing ini. Triggernya kita masukkan yang mana nih? Kita pilih start, efek, pakai yang mana nih? Ada rectangle. Nah di sini agak susah ketika kita buat trigger kalau nggak ada namanya. Kita buat dulu namanya supaya mudah. Kita nggak tahu nih yang mana gitu. Klik aja jawabannya, lalu kita ke format, lalu kita buat di sini selection pen-nya. Oh ternyata yang ini. Kita kasih nama dulu di sini jawaban. Oke. Nah ini dia yang maksud saya tadi ya. Ketika kita tidak memberi nama, kita bingung ini triggernya kemana. Oke. Selanjutnya adalah kembali tadi ya. Di sini di Muhammad Toha ini kita masuk ke animasi, lalu animation pen-nya, lalu kita masuk di sini, kita kasih timingnya. Triggernya itu di bagian jawaban. Di sini sudah muncul. Ya, di sini dia jawaban. Oke. Berarti dia akan muncul ketika jawaban itu diklik. Kita akan coba preview. Kita cek satu-satu linknya. Kita mulai dari home. Oke. Dari home, tombol board game akan menuju board game. Kalau mau balik lagi back to home. Kalau kita mau kembali ke board game, lalu dari soal 1 seharusnya dia menuju ke soal 1. Kalau dia mau kembali back to home. Oke. Nah, sekarang kita akan main. Saya akan start dulu di sini misalkan ya, start. Saya pause. Ya. Nah, dia berhenti di soal kedua. Maka kita menuju board game dan kita klik soal nomor 2. Seperti itu. Dia akan menuju ke soal nomor 2. Sekarang kita cek trigger yang tadi di soal nomor 1 yang sudah ready, ada triggernya. Nah, di sini kita mengajak anak-anak berdiskusi dulu. Coba anak-anak, Bapak Koperasi Indonesia adalah siapa? Mereka berdiskusi dulu, ya. Kalau mereka ada jawaban,
Lalu kita kasih jawaban konfirmasinya, kita tinggal klik di sini tombol jawaban. Nah, maka jawaban itu akan muncul, Muhammad Hatta. Setelah selesai, kita balik lagi back to home. Lalu giliran anak yang lain misalkan start, pause lagi. Nah, dia berhenti di angka 5, kita menuju ke board game, kita menuju ke soal nomor 5, maka akan muncul soal nomor 5. Lalu kalau mau back to spin lagi ya back to home lagi, kayak gitu. Nah, itulah contoh board game sederhana yang bisa kita mainkan dengan anak-anak, baik dalam sebuah acara tertentu, tematik ya, ataupun dalam pembelajaran. Ini enjoy banget buat anak-anak dan kita bisa mainkan di Zoom bersama-sama dengan anak-anak. Oke, untuk basic skill PowerPoint-nya selesai sampai di sini, dari poin 1 sampai poin 7. Selamat mencoba dan selamat berkreativitas. Terima kasih.